Scary Net Radio. Selamat malam sobat horor dimanapun kalian berada. Balik lagi sama gue Laras di Malam Pencekam di segmen Kasohor, kisah nyata sahabat horor. So ikutin terus Kasohor di Scary Net Radio. Sebelum mulai bantu klik subscribe dulu dong guys. Thank you. Oke guys, Kasohor kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah yang sedang viral akhir-akhir ini. Cerita ini gue ambil dari tweet Twitternya Zero Point berjudul Di Ambang Kematian. Next, cerita ini akan ada filmnya, dan sebelum muncul filmnya, dengerin dulu cerita di Scary Net Radio. Check it out. Kisah ini bercerita tentang keluarga Nadia. Nadia anak bungsu dari dua bersaudara. Dia memiliki kakak laki-laki yang lebih tua 4 tahun di atasnya. Nadia dan keluarganya tinggal di salah satu kota besar di Jawa Timur. Keluarganya termasuk keluarga kecil yang bahagia banget. Bapak dan ibunya adalah pedagang di pasar, dari toko kecil hingga mereka memiliki toko yang besar. Orang tuanya saat itu menjadi distributor sembako yang terkenal dan memasok warung-warung hingga ke kota seberang nih guys. Bisa dikatakan keluarganya menjadi sukses saat itu. Saat itu Nadia sempat berpikir, wah, orang tuaku hebat banget. Nadia dan keluarganya tinggal di kawasan perumahan. Namun saat itu ada keanehan di pikirannya. Karena di antara rumah tetangga-tetangganya, hanya rumah dialah yang paling sibuk karena tak pernah berhenti direnovasi. Sampai-sampai kalau dilihat nih, bentuk rumahnya Nadia itu guys terus berubah-ubah dan jadi nggak karuan gitu. Awal tahun 2000, di saat ekonomi keluarga Nadia menjadi lebih baik, tapi malah hubungan keluarganya tuh tak serat dulu sewaktu keluarganya masih hidup sederhana. Kini yang dirasakan Nadia, bapak dan ibunya sering bertengkar. Tidak pernah ada lagi dia merasakan quality time dengan keluarganya, nonton TV bareng sebelum tidur. Bapaknya juga terlihat lebih emosian saat ini. Satu rumah tidak ada yang boleh bersih-bersih. Kalau ada yang ketahuan bersih-bersih, bapak langsung marah dan mengucapkan, "Kamu mau mati?" Kata-kata saat itu masih belum dimengerti oleh Nadia kecil. Apa hubungannya ya bersih-bersih dengan kematian? Saat itu rumahnya terlihat sangat kotor dan lebih cocok dibilang kandang daripada rumah. Singkat cerita, suatu hari ibu menjadi aneh. Dia sering melamun dan pandangannya sering kosong. Kemudian, ibu mulai sakit-sakitan. Pada setiap di atas jam 12 malam, ibunya selalu sleepwalk atau tidur sambil berjalan, guys. Tapi jalannya tuh selalu ke halaman belakang rumah. Diam, menatap ke arah pohon jambu yang ada di belakang rumah. Tapi pernah juga ibu melindur ke depan rumah, tapi cuma jongkok di teras sambil melamun dengan tatapan kosong. Saat itu Nadia merasakan ada hal yang tidak beres. Suatu hari, ibunya teriak histeris ketakutan, seperti disergap makhluk yang mana hanya ibunya sendiri yang bisa melihat. Waktu itu Nadia dan kakaknya berpikir, mungkin itu dampak karena saat itu ibu sedang demam. Selang beberapa hari, Nadia melihat bapaknya datang sambil membawa 2 kepala kambing hitam. Saat itu kakak bertanya kepada bapak, tapi bukan mendapat jawaban, kakak malah dimarahi sama bapak dan disuruh masuk ke dalam kamar. Sejak saat itu, ibu sering banget bilang, maafin ibu nak, kalian harus nurut sama bapak, biar hidup kalian selamat. Saat itu Nadia dan kakaknya hanya ikut nangis bersama ibu. Sakitnya ibu pun semakin parah. Demam yang diderita ibu sampai membuatnya kejang-kejang sampai hari mengerikan itu terjadi. Satu malam, Nadia dan keluarganya sedang makan di meja makan. Ruang tengah tempat mereka makan sejajar dengan dapur, jadi tidak ada sekat. Waktu itu ibunya bilang haus, terus mau mengambil minum ke belakang. Tapi anehnya bukan ngambil minum, ibu malah masak air di panci yang sangat besar. Saat itu Nadia mengira ibu masak air untuk mandi. Namun, saat ibunya berjalan menuju panci besar itu, hal yang sangat mengerikan membuat Nadia dan kakaknya trauma. Saat itu, ibu berdiri di depan kompor yang menyala dan dengan mengejutkan,
Ibu langsung memasukkan kepalanya ke dalam panci yang airnya mendidih. Saat itu Nadia dan kakaknya berteriak histeris melihat kejadian naas itu. Bapak dengan sigap berlari dan menarik ibu dari dalam panci sampai terjatuh ke lantai. Saat itu ibu kejang-kejang dan matanya terlihat putih semua. Tahun 2002, itulah ibu meninggal di depan anak-anaknya secara mengenaskan. Setelah kepergian ibunya, semakin banyak teror demi teror yang Nadia dan kakaknya alami. Saat itu Nadia dan kakaknya masih bersedih dengan kepergian ibu. Masih belum terima oleh akal sehat kejadian yang mereka lihat sendiri. Orang-orang sekitar mengatakan bahwa ibunya mengalami depresi akut dan gangguan kecemasan. Opini berkeliaran simpang siur tanpa tahu sebenarnya. Kadang Nadia dan kakaknya merasa tersinggung dengan ucapan orang-orang. Hari-hari tanpa ibu yang mereka rasakan sangat jauh berbeda. Sepeninggalnya ibu, bapak jadi jarang pulang dan menghabiskan waktunya di toko hingga tidur pun di toko. Rumah yang dulu lengkap hanya dihuni oleh Nadia dan kakaknya. Mereka merasa asing di rumah mereka sendiri. Suatu malam, sebelum 40 hari meninggalnya ibu, tengah malam kakak mengetuk pintu kamar Nadia. Dia terlihat gemetaran, takut, dan wajahnya banjir dengan keringat. Tapi kakak tidak cerita apapun, cuma bilang ingin tidur di kamar Nadia, karena kamarnya panas. Beberapa tahun kemudian kakak baru bercerita kalau malam itu dia melihat ibu di kerangkeng rantai besi. Saat itu ibu terlihat menangis kesakitan dan berteriak menyuruh kakak untuk berlari. Tapi kemudian ada makhluk hitam besar berbulu yang menyergap kakak. Dan akhirnya kakak terbangun. Tapi ketika kakak terbangun, kakak masih mendengar tangisan dan rintihan ibu. Seketika, dia langsung berlari ke kamar Nadia dengan ketakutan. Sejak kepergian ibu, Nadia dan kakak memang sering tinggal di rumah hanya berdua. Mereka sering mendengar suara-suara aneh dari ruang kerja bapak. Tapi, saat itu mereka tidak berani mencari tahu suara apa, karena bapak melarang mereka untuk masuk ke dalam ruang itu. Pernah, suatu malam, kakak melihat sosok seperti Mbak Kunti merayap bak cicak di jendela kamarnya. Si Mbak itu tersenyum lebar dengan mata melotot menatap ke arah kakak. Hampir setiap malam mereka juga sering mendengar suara kambing mengembek dari halaman belakang. Mereka juga beberapa kali ditanya oleh tetangga mereka yang mengira mereka memelihara kambing di belakang rumah. Tahun demi tahun pun mereka lewati di rumah itu dan berupaya terbiasa dengan segala keanehan di rumah. Dan bapak pada setiap hari Senin selalu melakukan ritual dengan membawa kepala kambing hitam ke ruang kerjanya. Saat itu bisnis bapak juga semakin maju. Tak dipungkiri, Nadia dan kakaknya pun ikut menikmati segala fasilitas yang bapak kasih dan terbilang lebih dari cukup. Bapak juga terlihat sering bersedekah ke masjid dan panti asuhan. Setidaknya ada hal positif yang bisa Nadia lihat dari bapak yang secara nggak langsung membantu menampik segala pemikiran buruk tentang bapaknya. Pada tahun 2012, terjadi pertengkaran hebat antara bapak dan kakak. Waktu itu kakak mengamuk tak terkendali sampai bawa pisau dan mengancam mau membunuh bapak. Saat itu Nadia yang melihatnya hanya bisa menangis dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan kakaknya agar tidak kelepasan. "Kamu sudah membunuh ibuku, sekarang gantian," teriak kakak. Nadia terkejut dengan kata-kata yang kakak lontarkan berulang kali kepada bapak. Saat itu kakak seperti orang yang kesetanan, tapi anehnya bapak hanya diam tanpa melakukan perlawanan sedikit pun, seolah bapak mengakui perbuatannya. "Seharusnya bapak yang mati bukan ibu kalian," saut bapak lirih. Di saat itu hal yang tak disangka-sangka pun keluar dari mulut bapak. Bahwa bapak dan ibu selama ini melakukan pesugihan untuk memajukan usaha mereka. Bapak menceritakan awalnya tidak ada tumbal manusia, hanya ada ritual dan penyerahan kepala kambing hitam sebagai pengganti tumbal. Tapi, tak terduga suatu malam bapak bermimpi didatangi oleh iblis dan meminta tumbal orang yang paling dicintainya. Iblis itu meminta satu dari anak-anak bapak, namun ibu menolak, dan ibu menawarkan diri menjadi pengganti tumbal sampai ibu meninggal secara tragis. "Bapak menyesal, nak. Maafin bapak," saut bapak dengan terurai air mata. Saat itu Nadia bingung menerima kenyataan yang mengejutkan. Saat itu Nadia masih berumur 15 tahun, hanya bisa menangis.
Setelah kejadian pertengkaran bapak dan kakak, sampai pada bapak menceritakan asal kejadian aneh yang menimpa keluarganya. Kakak kabur gak tahu kemana. Saat itu Nadia dan bapak pun ngobrol hanya sekedarnya. Sampai bapak akhirnya mencari keberadaan kakak yang menginap di rumah temannya dan meminta kakak untuk pulang ke rumah. Saat itu bapak mengajak Nadia dan kakaknya duduk di ruang tengah. Saat itu bapak mengakui kesalahannya dan menjelaskan kalau dia tidak punya pilihan lain selain melanjutkan apa yang sudah dia mulai. Kalian berdua sudah dewasa. Bapak gak ingin ada korban lagi setelah ibu, sautnya. Jadi, secara nggak langsung bapaknya itu minta Nadia dan kakaknya menerima kenyataan mengerikan itu, guys. Saat itu bapak juga meminta Nadia dan kakaknya membantu untuk melanjutkan ritual dan menjaga rahasia agar mereka semua selamat dan tidak ada tumbal lagi. Singkat cerita, Nadia dan kakaknya terpaksa mengikuti permintaan bapak. Saat itu yang ada di pikiran mereka adalah tidak akan ada korban tumbal lagi seperti ibu. Mulai hari itu, Nadia dan kakak membantu bapak melakukan ritual, renovasi rumah, termasuk menjaga rumah agar tetap kotor. Saat itu mereka mengetahui bahwa di halaman belakanglah bapak sering menguburkan kepala kambing hitam. Terbesit di pikiran Nadia saat itu pada suara-suara kambing yang mereka dengar dan para tetangga dengar setiap malam sampai menjelang subuh. Saat itu Nadia merasakan dari hari ke hari rumahnya tidak nyaman untuk ditinggali. Rumah yang seharusnya tenang, malah setiap hari Nadia merasa was-was sama kemungkinan hal terburuk terjadi lagi kepada mereka. Meski Nadia dan kakaknya berusaha mengikuti kemauan bapaknya dalam melakukan ritual, tetapi yang dikhawatirkan terjadi. Beberapa bulan setelah itu, masih di tahun 2012, kakaknya meninggal secara mendadak dengan sekujur tubuh membiru dan mata yang mendelik ke atas seperti orang yang tercekik. Saat itu kakaknya sempat diperiksa oleh dokter, dan dokter bilang penyebab kakaknya meninggal adalah penyumbatan pembuluh darah yang kemudian berdampak pada paru-paru dan jantungnya. Nadia tak percaya karena dia tahu kalau kakaknya adalah orang yang paling jarang sakit di antara keluarganya. Saat itu Nadia hanya bisa menangis meratapi semua yang terjadi pada keluarganya. Gak lama setelah kematian kakaknya, Nadia untuk pertama kali melihat makhluk kepala kambing itu. Nadia juga jadi sensitif dengan dunia tak kasat mata. Dia dapat mendengar suara-suara aneh tanpa melihat wujudnya. Saat itu Nadia merasakan dirinya seperti orang gila. Dia udah gak bisa membedakan mana halusinasi dan mana realita. Seminggu setelah kematian kakaknya, Nadia mendengar suara bapak jam 1 malam, terdengar sangat keras. Bapak tertawa di ruang kerjanya. Saat itu Nadia melanjutkan tidurnya, tapi dia mendengar suara langkah orang berlari-lari dan terdengar ramai. Saat itu Nadia merasa terganggu gak bisa tidur, dan penasaran ada apa di luar kamarnya. Saat Nadia keluar kamar, tercium bau dupa yang sangat menyengat. Nadia saat itu terus berjalan, menuju ruang kerja bapak. Pelan-pelan dibukanya pintu agar dia bisa mengintip. Namun, betapa kagetnya Nadia saat itu dengan apa yang dilihatnya. Ternyata di dalam ruangan bapak itu bukan bapaknya, tetapi makhluk setengah manusia dengan kepala kambing dan tanduknya yang runcing. Terlihat sedang memakan makanan dengan lahap seperti binatang buas yang kelaparan. Betapa Nadia syok dia melihat makhluk itu sedang melahap potongan-potongan tubuh kakaknya. Makhluk itu menengok ke arah Nadia dan berlari seperti hendak menerkam Nadia. Kemudian tiba-tiba pandangan gelap yang Nadia rasakan. Keesokan harinya, Nadia terbangun dan kepalanya sangat pusing. Badannya juga remuk seperti habis dibanting. Di lengannya dan badannya banyak luka seperti luka cakar. Saat itu Nadia menceritakan kejadian semalam kepada bapaknya. Bapak yang terlihat santai dan beranggapan kalau Nadia mengigau. Sejak kejadian pada malam itu, Nadia selalu melihat penampakan si kepala kambing setiap malam Selasa. Makhluk itu mengganggu dan membuat Nadia seperti orang yang depresi. Hidup dibayang-bayangi makhluk itu seperti diawasi dan merasa was-was untuk esok hari apa yang akan terjadi pada dirinya. Singkat cerita, bapaknya saat itu mengajak Nadia untuk pergi ke ujung Pulau Jawa. Di sana Nadia masuk ke sebuah desa yang menyeramkan. Di desa itu Nadia melihat banyak makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan.
Nadia juga mendengarkan bisikan-bisikan. Mati saja, sebentar lagi kamu mati, mati. Bisikan itu datang dari segala penjuru di telinga Nadia. Nadia memejamkan matanya seakan tidak mau mendengar bisikan-bisikan itu. Hingga mereka sampai di rumah dukun yang membantu Bapak melakukan pesugihan itu. Bapak meminta untuk membatalkan perjanjian itu. Namun sudah terlambat, guys. Makhluk itu tidak akan melepaskan Bapak. Di situ Bapak marah-marah, ngamuk-ngamuk. Keserakahanmu sendiri yang bikin kamu seperti ini, bentak si dukun. Setelah pulang dari rumah si dukun, Bapak nggak melakukan ritual lagi. Dia ngamuk-ngamuk sampai nangis-nangis, guys. Di situ, Nadia baru pertama kali melihat bapaknya menangis sampai terisak lebih daripada kematian ibu dan kakaknya yang air matanya masih bisa dia tahan. Bertahun-tahun pula mereka pergi dari satu dukun ke dukun lain, berusaha untuk memutuskan perjanjian bapak. Sampai pada suatu hari Nadia dan bapaknya datang ke seorang kiai yang membuat Nadia ketakutan. Semua usaha yang dirasakan Nadia hanya sia-sia, karena makhluk itu tetap selalu menampakkan diri di setiap malam Selasa. Saat itu Nadia merasa lelah dan hanya berdoa meminta pertolongan Tuhan dengan apa yang dia hadapi. Nah, sobat horor, cerita ini tuh masih ngegantung karena setelah gue baca-baca, nasib Nadia sendiri sampai saat ini pun gak tahu lagi gimana. Sang punya akun Zero Point pun belum update lagi cerita Nadia terakhir di tahun 2022 itu, guys. Kesimpulannya kayaknya perjanjian si bapaknya sama makhluk itu gak bisa diputus nih, guys. Jadi setiap 10 tahun sekali itu memakan korban. Waktu tahun 2002 ibunya, 2012 kakaknya. Nah, di tahun 2022 gak tahu nih Nadia atau bapaknya yang jadi korban selanjutnya. Bikin penasaran dan bulu kuduk merinding banget kan, guys. Si Nadia ini sekarang gimana nasibnya juga gak ada yang tahu. Karena yang gue tahu nih banyak juga akun-akun yang menceritakan dan penasaran dengan nasib Nadia saat ini. Semoga Nadia baik-baik aja ya guys di sana. Oke guys, itulah cerita Nadia. Terima kasih untuk sobat horor yang sudah setia mendengarkan Kasohor, kisah nyata sahabat horor di Scary Night Radio. Untuk sobat horor yang punya pengalaman cerita horor, langsung aja kirim cerita kalian di email yang tertera di deskripsi di bawah ini. Semoga cerita kali ini bisa menemani kalian di malam mencekam hari ini. Sampai jumpa lagi guys di Kasohor selanjutnya. See you, bye!